Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SD Negeri Kalijaga Permai yang soleh dan solehah dimanapun kalian berada, alhamdulillah hari ini di bulan Ramadan tahun ini memasuki hari yang ke-23. Kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu, masih bisa bersua, dan kita masih bisa berbagi di dalam acara kegiatan Ramadan SD Negeri Kalijaga Permai. Untuk kegiatan Ramadan hari ini adalah diisi oleh siswa dari kelas 5B. Seperti kalian lihat, sudah hadir bersama kita teman-teman dari kelas 5B yang akan berbagi, yang akan mengisi kegiatan Ramadan di SD Negeri Kalijaga Permai ini. Nah, supaya lebih tahu, barangkali untuk siswa yang bukan sekelas dengan teman-teman, alangkah enaknya, alangkah baiknya kita perkenalkan dahulu satu persatu. Baik, perkenalkan dari sebelah kiri, teman kita yang di antara ketiganya yang paling ganteng, ya. Mangga, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Egi, kelas 5B, SD Kalijaga Permai, Kota Cirebon. Kota Cirebon. Baik, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista dari kelas 5B SDN Kalijaga Permai, Kota Cirebon. Kalista SDN Kalijaga Permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini, kelas 5B SDN Kalijaga Permai, Kota Cirebon. Nah, itu dia teman-teman siswa-siswi SDN Kalijaga Permai yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang barangkali baru kenal hari ini. Siapa sih kakak-kakak yang ada di depan ini? Itu dia. Yang sebelah kiri namanya Egi, kemudian yang tengah itu Kalista, dan yang sebelah kanan itu Dini, ya. Nah, sebelumnya seperti diketahui bersama bahwa kegiatan Ramadan di SDN Kalijaga Permai ini diisi sama berbagai macam talent, berbagai macam kegiatan, berbagai macam bakat. Ada yang ngaji, ada yang hafalan, ada yang bersolawat. Nah, 5B juga tidak mau kalah. Egi akan apa? Ngaji ya? Nah, Egi akan nanti ngaji, baca Al-Quran, kemudian Kalista akan bersolawat, ya, enak bersolawat, dan Dini ini nanti akan memberikan tausiah, memberikan wejangan, dan katanya cita-citanya jadi ustadzah, Neng. Amin, jadi ustazah, jadi mubalik, ya, mudah-mudahan. Nah, itu perkenalannya. Dan untuk penampilan yang pertama hari ini adalah Ananda Egi, ya. Untuk itu Egi silahkan bersiap-siap
untuk tadarus. Ini dipakai di sini. Ya. Ya. Mangga silakan Ananda Egi untuk siap-siap. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, untuk penampilan yang pertama yaitu Ananda Egi dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Nah, untuk itu mari kita saksikan, mari kita dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Illa fi Quraisin illa fihim rihlata sita'i wassaif falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun la allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ala alhaqumut takasur hatta zur tu maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamun ilma taqin latarawunnal jahim summa latarawunnah ha'ainatin summa tus'alunna yawma izin anin naim. Sadaqallahul azim. Nah, itulah tadi anak-anak sekalian penampilan dari Ananda Egi melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Surat yang Ananda Egi pilih adalah surat-surat yang pendek, ya. Walaupun masih ada beberapa hal yang kurang pas, tapi tetap kita harus hargai keberanian untuk mau tampil, ya. Yang namanya kita selaku pelajar tentu tugasnya adalah belajar. Ketika kita berbuat salah atau kita belum sempurna, tidak usah malu, tidak usah minder. Justru itu harus dijadikan semangat kita untuk terus belajar dan belajar memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Tuh, ya, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah yang sekarang sedang menonton itu udah baca di rumah masing-masing. Bisa Untuk penampilan selanjutnya yaitu ada tausiah, ada siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ananda Dini. Nah, mohon disimak baik-baik apa isi tausiahnya, kemudian diresapi agar apa yang disampaikan oleh Ananda Dini ini bisa bermanfaat, ya. Ini dia Ananda Dini. Mau membawakan apa judulnya tausiahnya, temanya hari ini? 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Oke, baik.
Nah, teman-teman atau adik-adikku yang ada di rumah, siswa-siswi SD Negeri Kalijaga Permai, kita saksikan tausiah dari Ustadzah Dini. Begitu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad, keluarnya, para sahabat, dan siapa saja yang mengambil petunjuknya hingga hari kiamat. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabat Dini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa kita sudah ada di rahmat. Kita sudah ada di gerbang hari-hari di bulan suci Ramadan. Tanpa terasa kita sudah berada di depan pintu masuk hari-hari terbaik di bulan suci Ramadan, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jarak antar kita dengan 10 hari tersebut hanya selisih beberapa jam saja. Ini adalah grand finalnya Ramadan, ini puncak-puncaknya Ramadan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, yang artinya sesungguhnya amal ibadah tersebut tergantung detik-detik terakhirnya. Hadis riwayat Bukhari 6607. Amal ibadah itu tergantung bagaimana kita menutup kehidupan, atau yang lebih spesifik, bagaimana kita menuntaskannya di dalam kehidupan kita. Seseorang yang semangat beribadah di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, lalu tersungkur di hari ke-21, hari ke-28, hari ke-29, maka dikhawatirkan dia tidak mendapat keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci Ramadan ini adalah hari-hari terbaik. Ini adalah hari-hari yang dimuliakan para sahabat, para tabiin, para ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, para sahabat, para tabiin, para utama-utama kita terdahulu itu memuliakan 3 fase. Yang sefase berisi 10 hari, dan yang pertama adalah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Sahabat-sahabat Dini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu ada beberapa tips agar kita bisa sukses di 10 hari ini. Ada beberapa kiat yang dijalankan oleh para ulama agar kita benar-benar bisa memaksimalkan hari-hari terakhir kita dengan Ramadan. Perbanyak istighfar. Yang pertama, sahabat-sahabat Dini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari-hari ini atau di jam-jam ini sebelum kita memasuki 10 hari terakhir, perbanyaklah istighfar,
perbanyak istighfar. Saya yakin Anda sudah mengurangi setiap hari di Ramadan dengan memperbanyak istighfar di detik-detik ini. Di waktu ini tambah lagi minta ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan dosa-dosa kita. Kenapa demikian? Karena yang membuat kita terjatuh di 10 hari terakhir, yang membuat kita gagal, yang membuat kita malas baca Al-Quran di hari-hari terakhir, yang membuat kita tidak semangat dalam melakukan tarawih atau qiyamul lail, salah satunya adalah dosa. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan hukuman dari keburukan-keburukan yang semisalnya. Sahabat-sahabat dini yang dirahmati oleh Allah, tahukah jika kita bermaksiat, jika kita melakukan dosa di 20 hari pertama di bulan Ramadan, maka itu kita akan mempengaruhi semangat ibadah kita di hari-hari terakhir. Salah satu penyebab kita gibah di hari-hari terakhir adalah gibah di 20 hari sebelumnya. Salah satu yang membuat kita malas sholat di hari-hari terakhir adalah karena kita malas sholat di 20 hari sebelumnya. Oleh karena itu, putus mata rantai keburukan tersebut. Putus dengan apa? Putus dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bersama yang membuat kita berat untuk melangkah, yang membuat kita berat untuk membaca Al-Quran, yang membuat kita ngantuk ketika sholat lail atau sholat tarawih. Lagi-lagi adalah dosa, maka dosa tersebut akan menghambat kinerja kita. Dosa itu ibarat beban yang ada di pundak-pundak kita, maka singkirkan beban dosa tersebut dari pundak kita. Perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah, maka rasakan sendiri bagaimana kita akan lebih nyaman dalam beribadah. Kita akan lebih ringan membaca Al-Quran atau qiyamul lail dan berzikir di 10 hari terakhir ini, karena Allah menghapus dosa-dosa kita. Bertawakal kepada Allah. Kiat yang kedua, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bertawakal kepada Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan, Allah akan wujudkan keinginan kita. Quran surat At-Talaq 65. Ketika kita memasuki 10 hari terakhir ini dengan mengharapkan pertolongan dari Allah, dengan bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menginginkan kepada husnul khotimah, mendapatkan Lailatul Qadar, maka Allah akan mewujudkan hal tersebut. Barang siapa yang bertawakal, bersandar, meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan mewujudkan keinginannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di detik-detik terakhir menjelang 10 hari terakhir di dalam sholat
kita hendaknya kita disisipkan sebelum kita salam membaca. Ya Allah, tolong aku sehingga aku bisa berzikir kepadamu, aku bisa bersyukur kepadamu, dan aku bisa memperbaiki ibadah-ibadahku. Khususnya di 10 hari terakhir, kita ingin ibadah-ibadah kita di 10 hari terakhir adalah hari ibadah kita di 20 hari sebelumnya, maka minta pertolongan kepada Allah agar aku memperbaiki amal ibadahku. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya siar kita memasuki 10 hari terakhir adalah tidak ada daya dan kekuatan kita enggak akan bisa sholat, kita enggak akan bisa istiqomah sampai hari terakhir. Kita enggak akan bisa mudah membaca Al-Quran, kita enggak punya kekuatan untuk iktikaf, kekuatan untuk berzikir illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita memasuki 10 hari terakhir hanya berbekal pengalaman kita, hanya berbekal ilmu kita, hanya berbekal kepedean kita. Jangan sampai kita meremehkan ketawakalan karena kita lemah. Allah ciptakan manusia dalam kondisi lemah. Quran Surat An-Nisa. Dan yang lemah tidak akan mampu bertahan 10 hari terakhir kecuali dengan pertolongan Al-Qawi, Al-Matin, Al-Jabar, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Husnuzon kepada Allah. Sahabat-sahabat ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memasuki puncak-puncak Ramadan, kita akan memasuki makanya Ramadan, kita akan memasuki partai finalnya Ramadan. Keluarkan seluruh potensi kita, keluarkan seluruh tenaga kita, keluarkan seluruh kemampuan kita. Waktu-waktu kita, raihlah Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Raihlah husnul khotimah di bulan suci Ramadan. Ingat kesalahan, kekurangan, kehilafan, kemaksiatan yang kita lakukan selama 20 hari ini masih bisa berakhir manis karena Nabi bersabda, sesungguhnya amal ibadah tersebut tergantung hasil akhirnya. Begitu juga dengan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir ini adalah partai final, dan kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan di partai final. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia anak-anak siswa-siswi SDN Kalijaga Permai yang soleh dan solehah. Tausiah yang cukup panjang ya dari Ananda Dini. Suaranya begitu lembut, begitu lemah gemulai barangkali, supaya yang mendengarkan ini merasa nyaman, barangkali begitu ya Ananda Dini. Baik, setelah tausiah akan ada penampilan berikutnya, yaitu kita akan bersolawat
dengan Ananda Kalista. Dengan bersolawat, semoga Allah curahkan pertolongannya di bulan suci ini. Karena Allah pun dan malaikat pun bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. رقت عيناي شوقا وللطيبة برمة عشقا فالطير
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah penampilan dari siswa-siswi kelas 5B di acara Ramadan Atas kekurangan kami aturkan mohon maaf dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya Muhsyiu ya Mubdi ya Mu'in